Program Satria merupakan program pembinaan karakter di Sekolah Islam Cahaya Amanah. Melalui berbagai tahapan pembelajaran, peserta didik tidak hanya dibentuk secara akademik, tetapi juga dipersiapkan menjadi pribadi yang disiplin, tanggung jawab, mampu bekerja sama, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Salah satu tahapan penting dalam proses tersebut adalah Camp Pionir. Setiap proses pembelajaran selalu memiliki satu tahapan yang menentukan. Bagi peserta program Satria, tahapan itu adalah Camp Pionir. Selama 3 hari 2 malam, mereka meninggalkan ruang kelas dan memasuki alam sebagai ruang belajar yang sesungguhnya. Disinilah seluruh nilai yang telah dipelajari selama mengikuti program Satria diuji melalui pengalaman nyata. Bukan untuk mencari siapa yang paling kuat atau paling cepat, melainkan untuk membuktikan sejauh mana karakter, kepemimpinan, tanggung jawab, kepedulian, dan kerjasama telah tumbuh dalam diri setiap peserta. Karena pada akhirnya, Camp Pionir bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari bagaimana setiap nilai yang dipelajari akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam Cahaya Amanah resmi dibuka. Hari pertama adalah sebuah awal dari seluruh perjalanan. Peserta mulai meninggalkan berbagai kenyamanan yang biasa mereka miliki dan memasuki lingkungan yang menuntut kemandirian serta kemampuan beradaptasi. Kalian ya, nggak ada yang mesti tasnya tuh ke belakang kayak gini. Karena kalau ke belakang bebannya jadi berat ke belakang. Tidak di jalan pun kalian kalau. Kemudian perjalanan ini dimulai dengan satu langkah sederhana, yaitu melepaskan berbagai kenyamanan yang biasa menemani aktivitas sehari-hari. Pengumpulan telepon genggam bukan hanya sekedar aturan, tapi sebuah kesempatan agar peserta dapat hadir sepenuhnya pada setiap momen, membangun komunikasi, memperkuat kebersamaan, dan belajar menghargai lingkungan di sekitarnya. Upacara pembukaan bukan hanya menjadi tanda dimulainya kegiatan, namun menjadi pengingat bahwa setiap peserta memulai perjalanan yang sama dengan membawa semangat, harapan, dan kesiapan untuk menghadapi kegiatan yang akan dihadapi. Kegiatan pertama dimulai melalui long march. Sebagai bentuk pembelajaran, setiap peserta menjaga ritme, membantu teman yang mulai kelelahan, dan memahami bahwa tujuan bersama akan lebih mudah dicapai ketika seluruh anggota saling mendukung. Sampainya di lokasi, peserta tidak langsung beristirahat. Mereka membangun bivak sebagai tempat berlindung selama kegiatan berlangsung, di mana pada proses ini, peserta belajar merencanakan pekerjaan, membagi tanggung jawab, berkomunikasi secara efektif, serta beradaptasi dengan kondisi alam yang terus berubah. Coba aja cari deh. Menjelang akhir hari pertama, setiap pengalaman dievaluasi bersama, bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk memahami apa yang dapat diperbaiki agar esok hari menjadi lebih baik daripada hari ini. Hari pertama mengajarkan satu hal, bahwa kenyamanan bukanlah tempat untuk seseorang bertumbuh. Hari kedua menjadi inti dari seluruh rangkaian Camp Pionir.
Setelah berhasil beradaptasi dengan lingkungan, kini peserta mulai dihadapkan pada berbagai kegiatan yang menguji kemampuan berpikir, bekerja sama, mengambil keputusan, serta menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Salah satu materi utama di hari ini adalah Search and Rescue atau biasa disingkat SAR. Relawan penolong yang akan search and rescue, yaitu SAR sendiri. Lalu mereka pun akan menangani korban dengan ilmu yang sudah dikasih ke mereka, yaitu minimal pertolongan pertama gawat darurat. Melalui simulasi ini, peserta tidak hanya belajar bagaimana menemukan korban, tapi juga memahami bahwa setiap tindakan dalam proses penyelamatan membutuhkan ketenangan, komunikasi yang baik, dan kerjasama. Setelah memahami proses pencarian dan evakuasi korban, peserta mempelajari pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD. Ya. Pertolongan pertama gawat darurat. Ya. Kalau SAR tahu? Membawa P3K gitu. P3K yang kalian bawa ada apa aja? Pengetahuan ini membekali peserta untuk memberikan penanganan awal secara cepat dan tepat sebelum korban mendapatkan bantuan lanjutan dari pihak medis yang kompeten. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka kita melakukan OPSAR dan saya yang berbicara. Peserta dibekali pengetahuan dasar mengenai medan yang akan mereka hadapi, agar pelaksanaan kegiatan dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Kali persiapan berdiri. Siap. Mulai. Terima kasih. Oke, langsung ini ya menyesuaikan ya. Carrier sama carrier dan Apa sih? Apa sih ada? Apa dia kak? Korban pertama ditemukan dengan dugaan patah tulang pada kaki serta mengalami kedinginan hebat. Korban dikenali melalui ciri-ciri menggunakan sepatu hitam dan topi hijau. Dalam situasi ini, peserta dituntut mampu melakukan penilaian awal terhadap kondisi korban, memberikan perlindungan dari suhu dingin, menyiapkan proses evakuasi tanpa memperparah cedera yang dialami. Korban kedua ditemukan mengalami dugaan patah tulang pada lengan serta berada dalam kondisi kelelahan akibat kekurangan asupan makanan. Korban dikenali melalui ciri-ciri menggunakan sepatu berwarna putih. Melalui simulasi SAR, peserta belajar bahwa menjadi penolong bukan hanya membutuhkan keterampilan teknis, tetapi juga rasa peduli, kemampuan berkomunikasi, ketenangan dalam mengambil keputusan, dan kepercayaan terhadap anggota tim. Setelah mengikuti kegiatan sebelumnya, peserta dihadapkan pada kegiatan berikutnya bersama LMI sebagai fasilitator. Peserta mempelajari teknik rappelling, yaitu teknik menuruni medan miring menggunakan sutas tali. Oke, sampai mentok. Ya. Yo, posisi tadi. Setiap langkah dilakukan dengan mengutamakan keselamatan, ketelitian, dan kepercayaan terhadap perlengkapan maupun lokasi. Hari pun semakin gelap. Setiap peserta mempersiapkan tempat untuk berlindung dengan mengandalkan kemampuan dirinya sendiri dalam memanfaatkan perlengkapan yang dimiliki dan beradaptasi dengan kondisi alam. Serta kemampuan bertahan dalam situasi dengan sumber daya yang terbatas.
Setiap pos memberikan kesan yang berbeda, bukan sekedar menguji kemampuan individu, tetapi juga mengajarkan bagaimana sebuah kelompok mampu menyelesaikan persoalan melalui komunikasi, kepercayaan, dan kerjasama. Disinilah peserta mulai memahami bahwa kepemimpinan tidak hanya tentang memimpin orang lain. Kepemimpinan juga dimulai dari kemampuan mengendalikan dirinya sendiri, mendengarkan orang lain, serta berani bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Jelang akhir hari kedua, seluruh rangkaian kegiatan dievaluasi bersama. Evaluasi menjadi ruang untuk bertumbuh, menerima masukan, memperbaiki diri, serta memahami bahwa setiap kegiatan yang telah dilalui merupakan bagian dari proses pembentukan karakter. Hari ini adalah hari terakhir. Peserta tidak langsung disambut dengan aktivitas fisik. Sebaliknya, mereka diajak memulai hari dengan menenangkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempersiapkan hati sebelum melanjutkan rangkaian kegiatan. Setelah melaksanakan sholat subuh, peserta diinstruksikan untuk menyiapkan sarapan pagi. Namun, Siap, Satria! Siap, Satria! Satria. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, Satria! berbagai macam kegiatan telah mereka lalui. Kini, saatnya mereka berhenti sejenak. Bukan untuk beristirahat, melainkan untuk melihat kembali perjalanan yang telah mereka lalui. Tangan pegangan. Pegang topi kalian masing-masing. Lepas pegangannya. Pakai topi kalian. Suasana pun mulai berubah. Melalui berbagai permainan, peserta kembali belajar bahwa kebersamaan tidak hanya dibangun saat menghadapi kesulitan, tetapi juga ketika mampu menikmati setiap proses bersama, termasuk menikmati momen itu sendiri.
Awas Jin. Jangan terlalu berlebihan ya. Jadi awas ya kalian capek banget. Terus kalian harus semangat ya. Terus juga jadi uji udah semua cat superman. Kalian tuh bisa ngelihat games yang anak kecil kayak tadi itu sebetulnya ada makna yang lebih dalam lagi, bahwa semua orang tuh kalau misalkan mau berusaha mengumpulkan semuanya bisa, semua orang bisa jadi pemimpin, bener gak? Kalau misalkan tadi berusaha buat lebih bagus dari orang pertama kan bisa jadi pemimpin, nentuin nanti locatannya berapa. Apel simbolis menjadi penanda berakhirnya seluruh rangkaian Camp Pionir. Namun, makna sesungguhnya bukan terletak pada berakhirnya kegiatan, melainkan pada dimulainya tanggung jawab baru bagi setiap peserta. Allah memberikan balasan yang terbaik kepada yang dengan Camp Pionir selama 3 hari. Ada tujuannya, yaitu adalah membentuk generasi yang beradab, berilmu, mandiri, ingin menumbuhkan, menguatkan. Let's go, Emek! Let's go, Emek! Tegak! Bina upacara, meninggalkan lapangan upacara. Akhir dari kegiatan Camp Pionir pun mulai terasa. Peserta mengemas seluruh perlengkapan dan memulai perjalanan pulang. Setibanya di lokasi, orang tua sudah menunggu kedatangan para peserta. Dengan harapan besar, mereka pulang dengan pribadi yang lebih baik. Anak-anaknya yang sudah Menurut saya ini sangat biasa. Mereka membunda semuanya, terutama sekali lagi untuk Salatu wassalamu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat! Kepada Bapak Ibu yang kami hormati, kami persilahkan untuk menjemput anak-anaknya yang tercinta. Silakan dipeluk, dijemput. Ya, mungkin kepada kami tutup acara hari ini dengan alhamdulillah, alhamdulillah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camp Pionir telah selesai. Namun, tujuan utamanya bukan hanya menghadirkan pengalaman selama 3 hari 2 malam. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap pengalaman tersebut menjadi bekal untuk menjalani kehidupan setelah kegiatan ini berakhir.
Let's go!